Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan Ibu Nur Amalia Puspitasari dengan NPM 41818170190009. Ibu berasal dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Islam 45 Bekasi di semester 6. Nah, pada video kali ini gimana nih kabar kalian semua? Apa kalian baik-baik aja? Nah, di masa pandemi seperti ini, kalian harus sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai 10 konsep geografi. Nah, anak-anak semua pada tahu gak sih 10 konsep geografi itu apa aja? 10 konsep geografi itu kayaknya banyak banget kan? Nah, tenang, Ibu Pita ada cara nih buat menghafal 10 konsep geografi. Nah, dengan cara jaket, polo, keke, diminte, agni. Jaket, polo, keke, diminte, agni. Jaket, polo, diminte, agni itu ada jarak, keterjangkauan, pola, lokasi, diferensiasi area, morfologi, interaksi dan interferensi, aglomerasi, dan nilai kegunaan. Nah, cara menghafalnya gampang kan? Sekarang kita bahas satu persatu dari konsep geografi. Nah, yang pertama ada jarak. Nah, jarak itu yaitu sebuah ruang yang menghubungkan dua lokasi atau dua wilayah. Jarak ini terbagi menjadi dua loh anak-anak. Ada jarak mutlak dan ada jarak relatif. Nah, jarak mutlak itu yaitu jarak yang diukur berdasarkan garis lurus di peta. Artinya, misalnya jarak antara Surabaya ke Malang, jika kita tarik garis lurus dari peta, yaitu 102 km. Sedangkan kalau jarak relatif yaitu jarak tempuh yang berkaitan dengan waktunya perjalanan dan biaya perjalanan. Seperti saat kita mau ke Bandung, dari Bandung ke Surabaya, misalnya jika kita naik pesawat, itu memakan waktu 1,5 jam. Nah, dengan waktu 1,5 jam ini dan menggunakan pesawat, berarti biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Kenapa? 1, karena menghemat waktu, dan 2, kita menggunakan moda transportasi yang mahal. Nah, konsep keterjangkauan ini berarti aksesibilitas atau jalur darat dari sebuah wilayah secara geografisnya. Nah, jika wilayah itu misalnya berada di daerah dataran tinggi, berarti aksesibilitas atau jalur daratnya agak lebih ekstrim nih untuk mencapai lokasi tersebut. Nah, jika jalurnya ini ekstrim atau susah untuk dilewati, maka akan berpengaruh nih terhadap nilai dari bahan yang akan didistribusikan. Nah, selanjutnya ada pola. Nah, pola itu yaitu susunan atau penyebaran dari fenomena yang ada di permukaan bumi. Contohnya seperti pola persebaran penduduk. Nah, pola persebaran penduduk di daerah pantai, dia mengikuti aliran dari garis pantai tersebut. Sedangkan untuk pola pemukiman yang ada di wilayah pegunungan, mereka cenderung untuk berkelompok. Selanjutnya ada lokasi. Lokasi itu yaitu letak atau posisi spasial dari suatu wilayah. Nah, lokasi ini ada dua juga nih. Ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif.
Lokasi absolut berkaitan dengan letak astronomis suatu wilayah atau letak dari suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Kalau letak relatif yaitu letak suatu wilayah yang dipengaruhi oleh lokasi di sekitarnya. Misalnya kita ingin mencari nih di mana letak lokasi Universitas Islam 45 Bekasi. Ternyata lokasi relatif dari Universitas Islam 45 Bekasi ada di dekat Blue Plaza. Oh, itu ada di seberangnya Blue Plaza. Oh, itu yang dekat Tol Bekasi Timur. Seperti itu. Ya, ada keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan ini berkaitan hubungan antar wilayah. Jadi, suatu wilayah dapat berkembang karena memiliki hubungan dengan wilayah lain, seperti contohnya antara kota dan desa. Nah, orang desa pergi ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan atau mendistribusikan hasil pangan mereka untuk dikonsumsi orang kota. Orang kota pergi ke desa untuk memanfaatkan wisata alam yang ada di desa tersebut. Nah, ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi area adalah keunikan atau karakteristik dari suatu wilayah. Seperti orang yang tinggal di daerah pesisir rata-rata bekerja sebagai nelayan. Orang yang tinggal di daerah pegunungan rata-rata bekerja sebagai peternak. Berikutnya yaitu morfologi. Morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi dari suatu wilayah karena dari proses alam atau aktivitas manusia. Proses alam ini seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami yang akan mempengaruhi bentuk dari wilayah tersebut. Contohnya yaitu wilayah dengan tingkat kemiringan tidak lebih dari 5 derajat cocok untuk digunakan sebagai wilayah pemukiman atau pertanian. Konsep berikutnya interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini berhubungan dengan hubungan timbal balik antara dua wilayah. Seperti wilayah A dan wilayah B, mereka mempunyai interaksi ataupun hubungan timbal balik dari fenomena yang ada. Konsep berikutnya yaitu aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan tempat tinggal yang mengelompok ataupun kecenderungan suatu kelompok untuk berkelompok. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, sebagai contoh misalnya di daerah perkotaan terdapat masyarakat yang hidup berkelompok berdasarkan daerah asal mereka, seperti adanya paguyuban dan patembayang. Nah, berarti mereka yang berasal dari daerah yang sama hidup mengelompok di kota. Konsep yang terakhir yaitu nilai kegunaan. Jadi nilai kegunaan yaitu kelebihan dari suatu wilayah berdasarkan nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalnya di wilayah ruang terbuka hijau di kota. Menurut fungsi fisiknya, ruang terbuka hijau sebagai 1. Tempat resapan air dan 2. Tempat tinggal satwa. Nah, menurut fungsi estetikanya, ruang terbuka hijau itu untuk 1. Taman bermain dan 2. Tempat rekreasi. Nah, kita sampai nih di pembahasan terakhir yaitu konsep nilai kegunaan. Nah, jangan lupa nih untuk anak-anak semua terus belajar ya mengenai 10 konsep geografi. Nah, cara menghafalnya tuh gampang loh. Ada jaket, polo, keke, diminte, agni. Nah, dengan menghafal konsep 10 konsep geografi ini, semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!